Halo pemirsa Otobil, produsen mobil asal Tiongkok selama ini dikenal punya citra yang kurang baik di Indonesia. Tapi rasanya anggapan citra negatif tersebut ditepis oleh Wuling Motors dengan meluncurkan produk serta layanan after sales yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, salah satu amunisi dan serangan pertama yang akan dilakukan Wuling Motor di Indonesia adalah dengan meluncurkan low MPV bernama Wuling Convero. Nah pemirsa, sekarang kita simak langsung desain dari Wuling Convero. Ini adalah Wuling Convero S yang artinya dia tipe yang flagship atau tipe yang paling mahal. Desainnya MPV banget dengan aura mengotak yang dominan. Kesan modern hadir di lampunya yang sudah proyektor, kemudian dia sudah ada fog lamp serta DRL. Nah karena ini adalah Wuling Convero S, dia jadi punya ciri pembeda dari Wuling Convero yang berada di bawahnya. Contohnya, dia terdapat desain-desain yang ingin menguatkan kesan tangguh dengan desain warna doff ini serta sejenis skid plate berwarna silver di sini. Itu bagian depan. Nah, sekarang kita lihat samping ya. Sekarang ini tampilan sampingnya. Kalau dilihat desain kacanya besar sekali dan tinggi. Jadi dari luar itu Anda langsung kebayang bahwa ini mobil punya ruangan yang lega sekali khususnya untuk headroom. Format kayak gini mungkin mirip-mirip dengan Nissan Serena. Dia kacanya tinggi. Kemudian aksen tangguh itu masih dilanjutkan dengan side body molding yang warna doff, terus diimbuhi dengan aksen chrome yang terlihat dinamis. Untuk peleknya dia pakai ring 15. Nah, saat Anda lihat roda belakang, ternyata dia sudah pakai rem belakang cakram, dan yang artinya ia juga jadi satu-satunya di kelas low MPV yang pakai rem belakang model cakram. Kesan tangguh juga hadir dengan adanya roof rail di atas, jadi setidaknya Anda bisa diberikan fleksibilitas untuk menaruh barang tambahan atau aksesori tambahan berupa roof box di bagian atap. Untuk anak kuncinya, Wuling Convero S dia sudah pakai model jackknife, jadi lebih praktis dan nggak sakit ketika harus dilipat atau ditaruh di saku. Yang menarik, dia punya fitur yang bisa membuka jendela ketika mobil terkunci, jadi tahan tekan tombol yang paling bawah, maka jendela akan terbuka seluruhnya. Ini berguna untuk mendinginkan suhu kabin sejenak sebelum Anda masuk ke dalam. Jadi nggak terlalu panas ketika mobil baru pertama kali Anda masuki, kurang lebih kayak gitu. Kesan besar juga kembali terlihat di belakang, salah satunya dengan kaca yang berdimensi sangat besar. Lampunya juga besar, kemudian dimensinya yang mengotak. Jadi mobil ini MPV banget dan terkesan roomy ketika dilihat dari belakang ataupun dari samping. Kemudian di belakang juga ini ala-ala diffusernya ini juga kayak skid plate, jadi kesannya tough gitu ya pemirsa. Nah sekarang kita lihat mesinnya kayak gimana. Nah pemirsa, ini adalah tampilan dari mesin Wuling Convero. Dia pakai unit dengan kode PTEC dengan kapasitas 1485 cc, tenaga yang dihasilkan 107 dk, serta torsinya 142 Nm. Yang menarik, mesin ini menggunakan layout penggerak roda belakang. Artinya Wuling Convero menjadi mobil kedua setelah duet Avanza Xenia yang menggunakan penggerak roda belakang. Penggerak roda belakang juga punya kelebihan tersendiri pemirsa. Salah satu contohnya adalah awetnya komponen kaki-kaki roda depan. Kenapa? Karena tugas dari roda depan hanya untuk belok saja, dia tidak perlu menyalurkan tenaga mesin ke roda depan. Artinya tesnya lebih sederhana, lebih simpel, jadi bisa lebih endurance dibandingkan komponen kaki-kaki di penggerak roda depan. Kalau dilihat juga tampilannya udah rapi dengan banyaknya cover di sini, kemudian ada cover di cylinder head, kemudian kita lihat nih, dia udah ada modul ABS yang artinya dia sudah punya pengereman ABS serta EBD. Oke. Cukup penjelasan di mesin, sekarang kita masuk ke dalam untuk lihat interior serta fitur-fitur yang ditawarkan. Nah pemirsa, sekarang kita langsung masuk ke dalam untuk lihat seperti apa kabinnya dan bagaimana fiturnya serta impresi duduknya gimana. Yuk masuk. Nah pemirsa, sekarang saya sudah duduk di kursi supir dari Wuling Convero S. Impresi yang pertama dirasakan adalah posisi duduknya tinggi, jadi khas MPV banget. Jadi keuntungannya visibilitasnya bagus, kemudian juga kacanya rendah nih. Jadi ngelihat ke sekeliling nggak ada masalah, keren. Kemudian dia nggak ada head adjuster, tapi posisi duduknya juga enak, nggak terlalu ngegantung. Yang saya suka nih ya pemirsa, desain dashboardnya ini mewah,
khususnya di Convero S dia sudah two-tone, meskipun dia masih hard plastik ya. Head unitnya juga sudah layar sentuh, integrated, indas, jadi terkesan mahal. Kemudian di sisi bagian kanan dari setir ada berbagai macam tombol nih. Ada untuk pengaturan sensor parkir, kemudian ada juga manual leveling headlamp. Jadi Anda bisa mengatur ketinggian lampu terbaik saat mobil ini diisi penuh. Jadi tidak menyilaukan pengendara lain di arah berlawanan. Kemudian juga ada tombol untuk membuka tutup tangki bahan bakar. Kemudian juga di sini ada pengaturan untuk fog lamp belakang. Jadi cukup lengkap pengaturan di sini. Kemudian di sini juga ada mini pocket lah untuk menaruh barang-barang seperti misalnya uang recehan atau kartu pembayaran elektrik. Nah, untuk head unitnya sendiri pemirsa, dia desainnya keren, layar sentuh dengan desain indas, artinya dia terintegrasi dengan dashboardnya. Untuk fiturnya dia sudah koneksi Bluetooth bisa, USB bisa, SD card bisa, radio bisa. Terus yang spesial dia bisa screen mirroring menggunakan kabel HDMI yang tersedia slotnya ada di bawah. Jadi ketika colok, tampilan handphone atau smartphone Anda bisa keluar di head unitnya. Yang paling mencuri perhatian saya adalah adanya jam analog nih di sela-sela kisi AC bagian tengah. Ini mirip-mirip Anda lihat jam analog di Mercedes-Benz S-Class atau Maserati Quattroporte. Jadi mobil ini kesana mewah. Di Multi Information Display Wuling Convero S ini ada Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Dan artinya dia menjadi satu-satunya di kelas low MPV yang punya fitur TPMS. Ini sangat fungsional pastinya ketika harus memantau tekanan angin ban. Dan tentunya bisa meningkatkan keselamatan karena Anda bisa memantau secara konstan tekanan angin ban terbaik dari mobil Anda. Keren. Terus juga nih ya, desain semacam wood panelnya ini dia keren. Dia nggak terang, warnanya hitam dengan aksen-aksen garis putih, terkesan mewah dan nggak norak gitu ya. Terus kemudian ada airbag 2 sisi, konsol tengah, ada laci penyimpanan. Secara material dia terlihat well built, artinya dia dibuat dengan serius meskipun dia menggunakan material yang rasanya masih kurang premium. Tapi untuk build quality dia boleh dibilang baik sekali. Untuk cool joknya dia menggunakan kulit sintetis yang artinya dia lebih mudah dalam perawatan. Kemudian kita lebih baik langsung beranjak belakang untuk tahu nih gimana rasanya captain seat dari Wuling Convero S. Yuk. Ini sih lega banget nih pemirsa. Headroomnya nih, lihat sendiri nih. Ini Anda kalau punya rambut afro yang gede banget kayak nggak bakal masalah ketika duduk di kabin baris kedua Wuling Convero. Untuk pengaturan bangkunya dia bisa sliding cukup jauh nih. Ini posisi ideal saya tadi dan ini posisi paling belakang. Anda lihat sendiri. Ini recliningnya juga bisa. Tuh. Halo pemirsa nih. Jadi bisa hampir seperti rebahan gitu ya. Terus di sini juga udah ada armrest yang pastinya menunjang kenyamanan. Nah, untuk menunjang kenyamanan di bangku baris kedua hingga ketiga sudah tersedia double blower nih. Untuk aktivasinya dia model tombol seperti ini, jadi lebih keren. Dia bukan model knop putar seperti di beberapa rivalnya. Nah, kemudian karena dia captain seat, jadinya akses ke bangku baris ketiganya mudah. Tidak perlu lipat-lipat karena di sini ada lorong untuk Anda bergerak ke belakang kayak gini tuh. Jadinya enak. Nah, sekarang lihat langsung nih ya akomodasi di kabin baris ketiganya Wuling Convero S. Nah pemirsa, sekarang Anda lihat sendiri, saya sudah duduk di kabin belakang Wuling Convero S. Tadi ini adalah pengaturan mundur yang paling mundur ke belakang di bangku keduanya. Tapi Anda lihat, ini masih ada sisa legroom untuk saya yang berukuran tinggi badan 170 cm. Tidak ada masalah, masih oke lah. Untuk agar lebih kompromis, ya memang ini bisa dimajukan lagi ke depan. Untuk headroomnya ya fair lah, nggak bisa dibilang sempit tapi juga nggak bisa dibilang megah nih. Yang enak dia headrestnya sudah terpisah dan bisa diatur ketinggiannya jadi lebih nyaman ketika Anda harus bersandar ke belakang. Yang menarik nih, ternyata di belakang itu ada slot USB, jadi bisa Anda pergunakan untuk charging gadget Anda. Di sini juga ada side pocketnya, jadi ketika charging smartphone bisa ditaruh di situ. Nah sekarang kita lihat bagasi dari Wuling Convero S. Wah, ini karena pintunya panjang, jadi ketika Anda buka, Anda harus sedikit menghindar dulu biar nggak kena. Kemudian ini tampilannya, bagasinya nih, ini cukup luas. Anda bisa menaruh 3 kira-kira koper yang berukuran besar. Jika kurang, Anda bisa meluaskan bagasi belakang dengan cara melipat bangku baris ketiganya.
Caranya ada 2 step. Anda harus lipat dulu sandaran bahunya dengan tarik tuas di sebelah kanan, kiri. Kemudian untuk melipat ke depan, Anda bisa tarik tuas di bawah seperti ini. Ketika terlipat gini, kesannya dia nggak ada yang jaga nih. Dia artinya bisa jatuh ke belakang saat Anda berakselerasi kuat. Tapi ternyata enggak. Ternyata di jok belakang Wuling Convero S ini ada sejenis spin dowels kayak gini nih pemirsa nih. Ini untuk diselipkan di antara engselnya. Jadi untuk semacam locking lah. Jadi ketika sudah masuk, dia nggak bakal jatuh tuh. Untuk ngelepasnya, Anda mirip-mirip kayak mau ngelepas pin dari granat nanas nih. Fire in the hole. Kayak gitu. Ini juga ada di yang bangku yang sebelah kanan, dia lebih besar, jadi ada 2 pin dowels ini untuk dilipat, diselipkan di masing-masing engselnya. Memang sedikit merepotkan, tapi ternyata masih aman, dia bisa lipat tanpa terjatuh. Oke pemirsa Otobit, Wuling Convero dijual dengan harga di tipe termurahnya 128,8 juta hingga harga 165,9 juta untuk Wuling Convero S tipe L dengan leather seat serta captain seat. Artinya di tipe tertingginya pun dia harganya masih di bawah 170 jutaan pemirsa. Bayangkan dengan harga segitu Anda mendapatkan sebuah MPV 7 penumpang yang lega, fiturnya juga banyak, kemudian desainnya segar, mesinnya juga bertenaga. Jadi secara produk, mobil ini punya potensi besar untuk bersaing di kelas low MPV Indonesia. Asalkan Wuling Motors bisa konsisten untuk membangun after sales yang selama ini tercitra buruk oleh produsen-produsen asal Tiongkok. Seperti itu kira-kira pemirsa kesimpulannya. Yang pasti jangan lupa untuk like serta subscribe video-video di kanal YouTube Autobild Indonesia. Sampai jumpa.